Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bunga air mata pengantin ya guys. Karena saya rasa channel ini masih kurang komplit ataupun kurang pepak apabila channel ini belum membagikan bunga yang sangat familiar di kalangan para peternak lebah madu ya, lebah trigona maupun lebah apis cerana. Ya, bunga ini sangat cantik sekali ya guys. Saking cantiknya maka banyak kalangan pecinta bunga menjadikannya bunga ini sebagai tanaman hias ya. Oke guys, tanaman ini dalam bahasa Inggris disebut coral vine ya guys, atau nama latinnya adalah Antigonon leptopus yang dari keluarga Polygonaceae. Tanaman bunga air mata pengantin ini adalah tanaman yang tumbuh sangat cepat ya guys. Jadi sangat cocok sekali untuk dijadikan sebagai vegetasi pada lahan ataupun pada tempat budidaya ataupun ternak lebah madu kita. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya, pasti teman-teman sudah banyak yang tahu ya. Terutama yang senior yang sudah pemain lama dalam berternak lebah pasti sangat kenal betul dengan bunga ini. Oke, lanjut, kenapa saya katakan tanaman ini sangat bagus untuk dijadikan sebagai vegetasi ternak lebah kita, karena tanaman bunga air mata pengantin ini ataupun bunga yang banyak yang menyebutnya bunga AMP ya, ini saat sudah mulai berbunga maka akan berbunga terus menerus ya guys, akan berkontinu bunganya ini, akan selalu berbunga dan tidak mengenal musim, baik di musim kemarau ataupun di musim hujan. Tapi ada tapinya ya guys, yaitu bunga ini harus terpapar sinar matahari secara full dari pagi sampai sore ya. Dan apabila bunga ini terpapar sinar matahari secara full dari pagi sampai sore, maka akan berbunga secara maksimal ya guys. Dan bunganya pun akan sangat banyak apabila terpapar sinar matahari dari pagi sampai sore. Dan untuk perawatan bunga ini, yaitu dari pengalaman saya, yaitu untuk perawatannya menurut saya bunga ini hanya membutuhkan waktu masih kecil ya guys. Untuk perawatan bunga ini yaitu waktu tanam pertama, seperti itu. Jadi waktu masih kecil maka kita perlu merawatnya, yaitu memberikan pupuk dan merawatnya agar cepat menjadi besar seperti ini, menyiramnya seperti itu, perawatan khusus ya. Dan saat sudah mulai membesar, itu menurut saya sudah tidak perlu dirawat ya guys, kecuali kita rapikan ya, kita pangkas agar muncul tunas-tunas baru dan membawa bunga seperti itu. Tujuannya selain memunculkan tunas-tunas baru, juga agar tidak menjadi orak-arian ya guys, agar tertata rapi seperti itu. Karena bunga ini merambat ya guys, jadi saat merambat itu akan, apabila tidak tertata itu akan awut-awutan, dan kesannya itu akan seperti morat-marit, mobrak-mabrik seperti itu guys. Jadi kurang rapi kalau dipandang mata ya. Dan perlu, karena bunga ini merambat, jadi perlu kita buatkan perambatan ya, atau tidak, kalau tidak ya bisa dirambatkan ke dalam pohon ya, seperti ini. Ini saya rambatkan ke dalam ke batang pohon kueni. Dan ini pohon kueninya sudah ini ya guys, sudah kalah dengan bunga air mata pengantin ini.
Dan untuk kandungan yang dibutuhkan yang bermanfaat untuk lebahnya, yaitu bunga ini mengandung nektar dan polen ya guys. Jadi sangat bagus untuk lebah apis cerana maupun lebah trigona, seperti itu. Dan jika ada yang bertanya apakah bunga dari tanaman bunga air mata pengantin ini disukai lebah atau tidak, menurut saya bunga air mata pengantin ini sangat disukai ya guys. Bahkan bukan hanya lebah trigona saja yang suka, lebah jenis apis juga sangat suka guys. Dan lebah soliter pun juga sering datang ya, seperti itu. Dan serangga-serangga lainnya seperti kupu-kupu dan kumbang. Nah ini ada kumbang juga, kupu-kupu, kumbang, dan bahkan ular pun juga suka datang ya guys. Kalau ular bukan memakan bunganya tetapi memanfaatkan ini ya, memanfaatkan rimbunya ini untuk menyelinap atau bersembunyi ya. Jadi perlu perawatan agar tidak ditempati ular ya guys, karena itu sangat berbahaya. Seperti itu guys. Nah ini bisa dilihat ya guys, ini banyak, ada lebah trigona juga, lebah apis cerana juga, dan ini ada lebah-lebah tawon-tawon ini guys, tawon predator ya, ini yang seperti itu, yang terbang-terbang itu adalah tawon predator yang biasanya akan menangkap trigona ya guys. Oke guys, dan ini saya lihat tadi ada lebah soliter juga ya yang datang ya. Nah, seperti itu. Nah, ini ada apis cerana, mereka sangat suka sekali dengan bunga air mata pengantin ini. Oke guys, bagaimana cara menanamnya ataupun bagaimana cara untuk memperbanyak atau budidaya bunga ini ya guys. Yaitu kita bisa memanfaatkan biji daripada bunga air mata pengantin ini untuk kita tanam kembali ya. Dan kita juga bisa mencangkoknya. Jadi pada batang yang sudah tua kita bisa mencangkoknya di area yang seperti ini ya guys. Di ruas-ruas seperti ini kita tidak perlu dilukai, kita berikan tanah saja, nanti lama-lama akan keluar akar ya. Dan waktu pada ruasnya ini keluar akar, maka kita bisa memotongnya dan menanamnya seperti itu. Dan untuk hasil dari cangkokan ini akan lebih cepat berbunga ya daripada yang dari biji seperti itu. Dan apabila dari batang yang sudah tua, kita bisa memperbanyaknya melalui metode stek batang ya guys. Nah, untuk sementara ini saya pernah mencoba, yaitu dari batang yang sudah tua itu akan hidup ya. Tapi kalau dari batang yang masih hijau seperti ini tidak bisa kita stek seperti itu. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya guys untuk pertemuan kali ini, dan mohon maaf saya bersembunyi ataupun delik di belakang kamera ya, karena untuk kali ini, konten kali ini saya ingin bersembunyi dulu, tidak ada di depan kamera seperti itu. Oke guys, semoga konten ataupun cakap-cakap saya hari ini dapat bermanfaat dan semoga dapat menambah wawasan kita semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.